Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah, NIM 2019-319. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hak jaminan dan fidusia. Jaminan merupakan terjemahan dari istilah sekerheid atau kauti, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Jaminan umum dilandasi oleh pasal 1131 dan 1132 BW yang menjelaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak memiliki debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Namun, pengaturan dalam BW tersebut hanya memberikan segala barang tanpa menspesifikasikan barang apa yang dapat dikategorikan sebagai jaminan. Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lainnya, maka kreditur tersebut dapat diikat dengan hak jaminan khusus, sehingga kreditur tersebut memiliki hak preferensi dalam pelunasan utangnya. Hak preferensi ini dapat kita lihat pada klausul terakhir pasal 1132 KUH Perdata, yakni kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah yang untuk didahulukan. Mengenai siapa saja yang memiliki hak preferensi ini, menurut pasal 1133 KUH Perdata ialah orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan hipotek. Dari ketentuan pasal ini pula diketahui hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi ketika diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan, diperjanjikan antara kreditur dan debitur, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur. Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam pelunasan piutangnya bergantung pada hak jaminan yang dipegangnya. Karena kreditur yang memiliki hak preferensi ini memegang hak jaminan khusus, akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Adapun hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur. Kemudian gadai dalam BW 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu jelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu pendekatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan fidusia. Fidusia berasal dari kata fiduciaire atau fides yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor. Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pasal 1 angka 1, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Kemudian fidusia adalah perjanjian ikatan atau tambahan, harus dengan akta notaris dan disebut juga akta jaminan fidusia. Setelah itu harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia oleh penerima jaminan fidusia. Setelah itu kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia fidusia sertifikat. Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan di sini berupa hak atas suatu benda yang bisa dipindah alihkan. Mungkin demikian penjelasan dari saya terkait dengan hak jaminan dan fidusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.